Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 23. Kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah misteri tentang kematian. Saudara-saudara, kematian merupakan sebuah misteri. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, kita tidak tahu di mana kita akan mati, kita tidak tahu dengan cara apa kita akan mati. Ada orang yang mati secara tragis. Ada orang yang mati dengan cara yang menyenangkan. Ada yang mati dengan usia yang sangat singkat. Ada juga yang mati dengan usia yang sangat lama. Mereka mati umur 80 tahun, 90 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Sarah mengakhiri perjalanan hidupnya di muka bumi ini atau mengalami kematian di usia 127 tahun. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mati tidak harus tunggu sakit. Mati tidak harus tunggu tua. Kapan saja kita bisa mati. Di mana saja kita bisa mati. Dan dengan cara apa saja kita bisa mengalami kematian. Tergantung dari yang empunya kehidupan kita. Tergantung dari sang pemilik hidup kita. Bagaimana konsep kita tentang kematian? Kematian merupakan sebuah takdir yang pasti dialami oleh setiap manusia, kecuali terangkat ke sorga. Ada orang yang tidak percaya dengan takdir tentang kematian. Tetapi faktanya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolak yang namanya kematian. Semua orang pasti mengalami kematian, kecuali dia terangkat ke sorga, hidup-hidup. Seperti yang dialami oleh Henokh yang tercatat dalam kitab Kejadian, dan yang dialami oleh Nabi Elia yang tercatat di dalam kitab Raja-Raja. Pengkhotbah 3 ayat 2 di situ dikatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi semua ada waktunya, Bapak Ibu. Kemudian kematian merupakan perpisahan antara tubuh dengan roh manusia. Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi setelah manusia mengembuskan nafas terakhir, Alkitab berkata bahwa tubuh manusia akan kembali ke tanah dan menjadi debu dari mana dia berasal. Kemudian rohnya akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, karena dia memang berasal dari Allah. Yang ketiga, kematian disebut berbahagia. Wahyu 14 ayat 13, di situ firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Perhatikan apa kata Tuhan, berbahagialah orang-orang yang mati, khususnya bagi mereka yang mati di dalam Tuhan. Artinya kalau kita mati di dalam Tuhan disebut berbahagia. Tetapi kalau mati di luar Tuhan, tidak disebut berbahagia di sini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi, orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka sedang mengakhiri penderitaan mereka di muka bumi ini. Dan mereka beristirahat dari jerih lelah, dari penderitaan yang mereka alami. Mereka menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga.
Jadi, kematian bagi orang percaya merupakan akhir dari penderitaan dan awal dari kebahagiaan kekal di dalam kerajaan sorga. Sedangkan kematian bagi orang-orang yang tidak percaya merupakan awal dari penderitaan kekal di dalam neraka, karena mereka akan mengalami penghukuman kekal di dalam neraka. Yang keempat, kematian bagi orang percaya disebut berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15 di situ dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kematian itu berharga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena saatnya mereka akan dibebaskan dari semua kejahatan. Saatnya mereka akan terangkat dari kehidupan yang penuh penderitaan di muka bumi ini kepada kehidupan yang penuh kemenangan di dalam kerajaan sorga. Saatnya mereka akan dibawa ke sorga untuk memandang muka dengan Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia, kematian itu sangat menyedihkan. Kematian itu sangat menakutkan. Bahkan berharap supaya manusia tidak mengalami kematian. Namun, secara ilahi, berbicara tentang kematian, itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, karena mengakhiri penderitaan di muka bumi ini dan memulai kehidupan yang berbahagia, kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Karena kematian merupakan sebuah perpisahan antara tubuh dan roh manusia. Dan kematian bagi orang percaya disebut berharga di mata Tuhan. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus yang empunya kerajaan sorga. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.